فخور بإسلامي فمنه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. فكتب maka menulis Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala hadhihi risalata, risalah ini, fi jawabihi, di dalam menjawab permohonan muridnya. Jadi sebagaimana diterangkan kemarin, diceritakan ada seorang santri yang sudah mondok bertahun-tahun ngaji dengan Imam Ghazali. Setelah beliau menjadi seorang ulama, maka santri tadi nulis surat kepada gurunya agar diberi nasihat-nasihat yang ringkas, nasihat-nasihat yang mau beliau jadikan pegangan sepanjang hidup beliau. Maka setelah muridnya mengirim surat kepada gurunya minta dinasehati untuk dijadikan pegangan selama hidupnya, maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau menulis kitab ini. Fakataba Syekh hadhihi risalah fi jawabihi bismillahirrahmanirrahim i'lam. Isinya suratnya, jawabannya, i'lam, ketahuilah, ayyuhal waladu, wahai anak, wal muhibbu, dan seorang yang mencintai gurunya, al azizu, yang mulia. Atalallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan baqa'aka, tetapmu, bi ta'atihi, di dalam ketaatan kepada Allah. Wasalaka, dan semoga Allah menjalankan bika, dengan engkau, sabila ahibbaihi, jalannya kekasih-kekasih Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau pun menjawab suratnya dengan perkataan ayyuhal walad, wahai anakku, wal muhibbul aziz, wahai anakku yang cinta kepada gurunya dan yang mulia. Ini suratnya Imam Ghazali ini mengajarkan kepada kita calon-calon guru insyaallah, calon-calon kiai insyaallah di masa depan. Orang itu bagaimana toh caranya mandang santri. Al-Imam Al-Ghazali ini ngajari kita ayyuhal walad, pandanglah seorang santri itu seperti anakmu sendiri. Manusia yang di dunia hidup normalnya, manusia enggak normal ya enggak usah dihitung. Normalnya manusia, walaupun dia ini orang jelek, dia tidak ingin anaknya jelek. Kamu tanya bapak-bapak yang ngerokok itu, kita tanya, Pak, pengen punya anak yang ngerokok apa yang enggak ngerokok? Jawabannya apa? Anak yang enggak ngerokok. Sejelek-jeleknya seorang ayah
itu normalnya mesti pengennya anaknya menjadi baik. Begitulah kalau kita ini menjadi seorang guru, dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat santri-santrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pandang mereka itu sebagai seorang yang membutuhkan kita. Jangan kita pandang mereka ini sebagai seorang yang mulia gara-gara kenal kita. Enggak. Tapi pandanglah mereka itu anak-anak kita. Mereka itu adalah orang-orang yang akan meneruskan sujud kita. Mereka ini adalah orang-orang yang akan meneruskan warisannya Nabi yang ada dalam diri kita, akan diteruskan oleh santri-santri kita. Nah, orang itu kalau mandang seperti itu, insya Allah akan sayang kepada santri. Tapi kalau orang itu mandang santri itu seperti orang yang perlu kepada kita, santri itu adalah orang yang bisa dimanfaatkan, santri itu adalah orang yang bisa disuruh-suruh, santri itu adalah orang yang bisa diapa-apain suka-suka kita. Ya, kita ini adalah seorang guru yang tidak amanah, seorang guru yang mandang salah kepada seorang santri. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngajari kita, ngajari para sahabat, kalau nanti ada orang-orang ngaji datang ke Madinah, fastausu, maka berilah wasiat mereka dengan kebaikan. Maka ketika para sahabat itu datang, tabiin datang ngaji, sahabat itu menyambut dengan begitu senang dan mereka mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah. Lah guru itu kayak gitu. Jadi orang itu harus sayang sama santri, pandang seperti anaknya, pandang mereka ini adalah pesan-pesannya Nabi yang kita harus menjalankan pesan itu kepada mereka. Insyaallah. Kemudian yang kedua, al-muhibbul aziz. Al-azizu yang mulia. Jadi Imam Ghazali itu sudah menganggap muridnya seperti anaknya dan beliau panggil muridnya al-aziz, wahai Tuhan yang mulia. Jadi santri itu bukan untuk direndahkan, santri itu dimuliakan. Santri saya aja loh Pak, suka-suka saya loh. Ini nanti kita tidak akan jadi guru yang baik. Guru yang baik itu adalah guru yang memuliakan santrinya. Kemudian yang ketiga, atalallahu baqa'aka bi ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkanmu di dalam ketaatan kepada Allah. Wasalaka sabila ahibbaih, dan semoga Allah menjalankan dirimu di jalannya para kekasihnya. Jadi Imam Ghazali ini satu, menganggap santri seperti anaknya. Yang kedua, memuliakan santri. Kemudian yang ketiga, selalu mendoakan kebaikan kepada santrinya. Semoga Allah memanjangkan umurmu di dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah membimbing dirimu untuk berjalan di jalannya kekasih-kekasih Allah. Maka kalau kalian mau jadi kiai, ini 3 perkara ini kalian pegang, insyaallah ya. Kalau diberi santri oleh Allah, anggap santri itu seperti anakmu sendiri. Yang kedua, muliakanlah santri itu. Yang ketiga, doakan yang baik-baik. Walaupun santri itu menjengkelkan. Namanya santri itu tidak semua pemahamannya seperti yang dipahami gurunya. Suruh sholat saf awal, malah sholat saf awalnya di kamar. Suruh bawa kitab, malah bawa buku terus gambar. Ya begitulah lika-liku ngerawat santri. Nah, terkadangan seorang guru ini ketika sudah capek ngerawat santri, dinasehati itu nggak bener-bener, emosi. Nah, ketika emosi terus keluar kata-kata jelek. Oh, kamu ini dinasehati guru nggak bisa. Di sini aja nggak bisa jadi orang baik, selama-lamanya nggak jadi orang baik. Nah,
Ini namanya mendoakan buruk pada santri. Yang rugi kiainya apa santrinya? Ya dua-duanya. Santrinya kena doa jelek, gurunya akhirnya nggak barokah. Gurunya juga gara-gara doa jelek akhirnya nggak dapat keuntungan barokah dari santrinya. Maka doakan santri itu yang baik-baik. Walaupun dia menjengkelkan, walaupun suka lompat pagar, walaupun suka tidur, walaupun suka alfa, tetap doakan yang baik. Karena santri itu anak. Kemuliaan anak itu adalah kemuliaan orang tua. Kejelekan anak, orang tuanya kena juga. Gara-gara kita jengkel, akhirnya kita doakan, oh kamu ini ngaji nggak bener, ngaji begini, jadi orang bodoh, nggak ada gunanya kamu di rumah. Akhirnya dia pulang, di rumah nggak ada gunanya. Akhirnya masyarakat mengatakan, itu manusia nggak ada gunanya itu mana sih? Oh dulu itu santri Temboro. Yang kena gurunya kena nggak? Kena. Gara-gara apa? Gara-gara gurunya tidak menjaga mulutnya. Maka seorang guru itu pokoknya doakan yang baik. Doakan yang baik. Jadi doakan santrinya jadi orang soleh, jadi orang manfaat, jadi orang barokah. Walaupun pada hari ini doa kita ini belum kelihatan hasilnya. Walaupun santrinya tambah didoakan tambah berani, tambah didoakan tambah nakal, enggak apa-apa. Doakan yang baik terus. Karena terkadangan sebuah doa itu tampak hasilnya setelah sekian tahun, sekian puluh tahun. Bahkan doa itu kadang-kadang tampaknya setelah ribuan tahun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau ini doa di dalam Al-Quran diceritakan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Minta dikirim seorang nabi, seorang rasul di kota Mekah. Kapankah doa itu terkabulkan? Setelah lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kamu bayangkan Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu jaraknya berapa ratus tahun, berapa ribu tahun itu. Itu doa Nabi Ibrahim loh. Kita apa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Sahabat? Bukan. Tabiin? Bukan. Wali juga bukan. Maka kalau kita ini doa, jangan pernah putus harapan kepada Allah. Mungkin doa itu akan tampak di santri yang kita doain. Kalau nggak di santrinya, mungkin nanti anaknya mondok lagi, anaknya jadi orang soleh. Kita nggak tahu. Atau nanti cucunya mondok lagi di pesantren kita, akhirnya anaknya, cucunya jadi orang soleh, barokahnya doa kita yang 3 generasi yang lalu. Nah, makanya ini amalannya Imam Ghazali ini kita praktekkan ketika kita mau bangun pesantren. Insya Allah ya. Anggap santri seperti anak sendiri. Muliakanlah santri, doakan yang baik-baik. Semoga kita bisa ikut Imam Ghazali. Al-Fatihah.